Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan membahas kitab Risalatun Latifatun fi Usulil Fiqhi karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang disyarah oleh Dr. Sa'id bin Nasir bin Abdul Aziz Asy-Syisri. Sebelumnya kita akan mulai lagi dengan sisipan ilmu. Malam itu saya atau kemarin mungkin melihat ada video narasi ya dari orang-orang Aswaja. Beliau berkata, di mana-mana katanya Wahabi ini ditolak dakwahnya, katanya. Yang nolak itu memang mereka gitu loh, masalahnya ya. Aswaja itu menolak Wahabi atau disebut Salafi. Jadi bukan semua orang yang menolak itu mereka, orang lain nggak ada yang menolak mereka. Nggak, siapa yang menolak kita nggak ada yang menolak, cuma mereka. Iya, mereka di mana-mana, ada di mana-mana mereka yang menolak gitu loh. Dan itu ada satu catatan, Indonesia ini adalah negara bebas. Di dalam pasal berapa 29 negara menjamin kebebasan tiap-tiap warga negara untuk beragama dan berkeyakinan serta melaksanakan agama dan atau untuk beragama atau berkepercayaan dan melaksanakan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi Salafi ini sebagai suatu keyakinan atau manhaj atau pemikiran atau dalam cara beragama itu dijamin. Tidak boleh ada satu kelompok itu menghalangi, membubarkan pengajian, itu nggak boleh. Itu pelanggaran terhadap konstitusi negara. Dan Salafi ini, pemikirannya ini berkontribusi terhadap negara juga. Kemarin tadi disebutkan kan siapa Imam Bonjol. Imam Bonjol itu orang yang berusaha menegakkan agama berdasarkan manhaj salaf. Makanya terbentuklah gerakan kan, gerakan yang apa? Ya Imam Bonjol ya. Iya, Imam Bonjol itu gerakan Padri itu kan. Jadi kenapa? Dia itu belajar kepada siapa? Kepada murid-muridnya Muhammad bin Abdul Wahab. Dia berarti Imam Bonjol itu Wahabi kan kalau begitu. Soekarno dia Wahabi. Gitu loh. Kalau ditanya, baca di sini Wahabi Soekarno itu. Makanya dia disebut ada dia kan Wahabi Soekarno itu. Dia berusaha untuk, makanya dia gak mau meninggalkan kebid'ahan kan. Soekarno berusaha. Jadi Soekarno ini pemimpin negara kita itu Wahabi. Jadi kalau orang yang mengikuti menjalankan agama, syariat agama itu dilarang, nah itu nggak boleh. Muhammad Nasir itu siapa? Itu pemikirannya sama, itu Muhammad Dahlan. Nah, Jenderal Sudirman itu Wahabi. Jenderal Sudirman itu Wahabi. Dari kalangan Muhammadiyah kan, dia guru Muhammadiyah. Muhammadiyah itu Wahabi kalau mau pakai segitu kan. Ya kan? Muhammadiyah itu Wahabi kalau mau di konteks itu. Kenapa? Karena berusaha menegakkan Al-Qur'an dan Sunnah. Persis itu sebenarnya Wahabi juga. Al-Irsyad Wahabi juga gitu loh kalau mau digituin, di konteks dibuat secara makna ya kan, hakikat makna. Wahabi itu kalau mereka anggap Wahabi apa sih? Orang-orang yang berdakwah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, itu Wahabi. Makanya karena itu Ahmad bin Hambal itu Wahabi berarti kan? Ini Wahabi ini kita harus lihat Wahabi itu hanya sebutan supaya orang menjauh dari Al-Quran dan Sunnah.
Tapi hakikat makna Wahabi sekarang adalah orang yang berusaha mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu Wahabi menurut pandangan orang Aswaja atau NU. Karena mereka gak mau mengikuti itu. Mereka itu harus mengikuti pemahaman yang ada pakem-pakemnya. Kalau akidah dia harus ikut katanya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nanti kita bahasin. Jadi, dan Asy'ariyah Maturidiyah kan berarti tokoh ulama dari kalangan ahlul kalam. Dia gak mau mengikuti Al-Quran. Padahal Imam Ahmad itu dia ada menjelaskan akidah, gak mau mengikuti Imam Ahmad di dalam akidah itu. Karena Imam Ahmad itu membawa pemahaman berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah artinya, nih kita harus tahu nih sekarang. Sisi pandang hakikat Wahabi sekarang adalah orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah di dalam akidah. Di dalam akidah itu Wahabi. Siapapun dia, walaupun Imam Ahmad Wahabi juga, Imam Syafi'i Wahabi juga, Imam Malik Wahabi juga, mengikuti Imam Malik, mengikuti sahabat, mengikuti Rasulullah, mengikuti Al-Quran, mengikuti itu Wahabi. Gitu hakikatnya sekarang. Bukan mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab. Karena Muhammad bin Abdul Wahab sendiri tidak membawa agama sendiri, nggak ada. Ini saya baca 10 kitab dari Muhammad bin Abdul Wahab. Dia menukil mengikuti ulama yang nyambung juga ke Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga dianggap Wahabi kan? Wah, Ibnu Taimiyah lahir hidupnya itu di abad keberapa Ibnu Taimiyah? Dia itu di abad pertengahan, sekitar abad ke-7 Hijriah. Ini saya ada bukunya Muhammad bin Ibnu Taimiyah. Kita baca ada nggak penelitian ini ya? Syarah. Banyak harusnya beliau ya. Tapi kayaknya nggak ada di sini. Itu lupa tahunnya ya saya. Ini nanti ya. Ibnu Taimiyah itu begitu. Sementara Muhammad bin Abdul Wahab kemarin apa? Baru lahir 1115 Hijriah kan, kalau nggak salah begitu kan? Nah itu kan jauh, tapi disebut Wahabi juga. Masalahnya apa sekarang? Masalahnya yang teringat di rekaman Aswaja atau kaum Nahdliyin atau NU itu, dakwah yang paling signifikan itu Muhammad bin Abdul Wahab sekarang itu, karena dia masih baru. Dan itu yang berusaha mengembalikan umat Islam kepada pemahaman salaf. Itu makanya dalam bahasa lain disebut salafi, yaitu pemahaman ulama-ulama di 3 kurun, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Artinya sebenarnya nggak layak penyebutan Wahabi itu, nggak layak karena dia tidak membawa ajaran baru. Nggak ada. Nah kalau dibongkar akidahnya, dibongkar bukunya tuh nggak ada. Tapi masalahnya ini sudah kadung jadi istilah mereka. Jadi artinya kalau saya ditanya siapa Wahabi, Wahabi adalah hakikat yang mereka inginkan adalah Wahabi adalah siapapun yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, itu Wahabi. Maka itu berlaku buat Muhammadiyah, berlaku buat Persis, berlaku buat Al-Irsyad, berlaku buat Salafi, berlaku itu sebenarnya Wahabi. Hakikatnya. Karena Imam Ahmad aja Wahabi gitu loh. Imam Syafi'i Wahabi juga gitu hakikatnya. Loh, sekarang gini. Kita tanpa membuka kitab Muhammad bin Abdul Wahab aja, saya bacalah Syarh Sunnah Al-Mujani. Itu disebut Wahabi juga, padahal Imam Al-Mujani meninggalnya 264 Hijriah. Itu kan jauh. Jadi hakikat makna adalah Wahabi itu, hakikatnya adalah memang ini istilah dibuat untuk membuat suatu penamaan, yaitu orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena tokoh yang sangat berpengaruh di zaman terakhir ini itu Muhammad bin Abdul Wahab, maka disebut Mujaddid. Sebabnya apa? Kita buka sedikit. Kenapa Aswaja itu sangat membenci Muhammad bin Abdul Wahab? Kita kembali lagi sejarah itu, kita buka lagi ya. Jadi kemarin kita sudah disinggung kemarin bahwa ketika Makkah dan Madinah, Hijaz itu dikuasai oleh golongan Turki Utsmani, atau mungkin juga yang berafiliasi atau praktek agamanya adalah Sufi. Mereka itu banyak mempraktekkan untuk kegiatan-kegiatan kebidahan dan hal-hal yang kadang sebenarnya khurafat itu.
khurafat, dan termasuk kesyirikan. Betul? Tahayul gitu loh. Kenapa disebut kesyirikan? Karena ketika mereka lihat sering ke kuburan, berdoanya ke penghuni kubur, banyak mereka itu berdoa kepada penghuni kubur gitu. Nah, kata Muhammad bin Abdul Wahab, ini syirik gitu loh. Ini syirik. Makanya ketika ditegakkan itu marah mereka. Dan kalau diperhatikan, setelah gerakan atau pemurnian agama oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu, berdirilah di Indonesia Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah kan lebih dulu dibanding NU. Muhammadiyah. Apa gerakannya di Muhammadiyah? Itu sama, karena Muhammadiyah itu mengembalikan umat untuk meninggalkan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ya, itu hal-hal yang begitu. Sementara tahayul dan bid'ah dan khurafat banyaknya di Aswaja, di kaum NU. Begitu juga Persis. Persis didirikan nama Persatuan Islam. Persis itu, inti Persatuan Islam itu sebenarnya ngajak, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kan gitu, supaya kita bersatu kan gitu. Karena bid'ah ini membuat perpecahan. Nah, ini kan Persis itu artinya sedang berdakwah juga kepada kaum Nahdliyin, kaum NU. Kalian ini banyak berbuat bid'ah. Ini bid'ah membuat perpecahan. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Nah, Al-Irsyad juga sama. Al-Irsyad ini saya baru nonton videonya Ustadz Sukri ya. Ustadz Sukri kan dari Al-Irsyad kan. Ini bagus ternyata. Saya baru tahu. Dia ditanya tentang berjanji. Katanya bilang berjanji itu baru ada itu 550 Hijriah gitu. 500 tahun lebih setelah Nabi Muhammad. Itu agama baru. Kata Ahmad Sukri ya dari Al-Irsyad. Itu agama baru. Itu muhdatsat, agama baru. Bahasa lainnya bid'ah. Jadi orang kalau membaca berjanji yang beredar itu di kita sekarang itu, saya kalau dibuka semua itu isinya subhanallah kan, isinya itu iya banyak hal-hal yang enggak ini, ada terlalu gulu terhadap Nabi, ada kadang-kadang bisa bentuk syirikan gitu loh. Mereka gak mau karena mereka gak bisa baca, gak ngerti juga mereka apa katanya jago nahwu dan sorof, apa mereka gak paham, dan itu masalah gak paham. Atau memang sengaja gak dipikir, asal dibaca aja. Padahal kalau direnungkan itu masalah. Ini kata Ahmad Sukri, ya kalau mau salawat aja, gak usah begitu ya salawat. Allahumma sholli ala. Enggak menarik mereka, ada ingin salawatnya gak gitu. Jadi itu kalau dimuatlakan. Sekarang kita buka sejarahnya. Dibuka lagi ya. Malam itu kita sendiri ya. Aswaja itu salah satu yang menonjol Aswajannya atau kaum Nahdliyin itu akidah itu mengikuti Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini bid'ah yang paling pokok dia adalah di bidang akidah. Sementara bid'ah itu kan kumpulnya di Aswaja ya, di kalangan itu banyak bid'ah, ada bid'ahnya bid'ah Sufi kan, itu banyak di situ. Yang tarikat itu kan bid'ahnya itu mereka berafiliasinya kan ke NU, ada di Muhammadiyah gak ada di Persis gak ada di Al-Irsyad gak ada, karena gak menarik. Karena dari Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Salafi itu mereka membid'ahkan tasawuf. Tarikat itu kan adanya kan di NU. Jadi kalau ditanya kita nih, objek dakwah kita itu NU. Sudah kan? Objek dakwah kita NU. Saya ini sekarang di diskusi ini, saya misalkan kalau saya dakwah ini dengan orang NU, di lingkungan orang NU, dan kita di satu majelis kadang saya diskusi atau saya nyampaikan, dia nyampaikan, kadang memang ada perselisihan pendapat, makanya ramai juga kadang kita. Tapi memang ini objek dakwah kita di NU, makanya kalau orang nggak suka itu orang NU, orang Aswaja yang nggak suka dakwah ini. Mereka sebenarnya sekarang mereka mulai misahin Persis, oh kita ikut Muhammadiyah itu hakikatnya sama aja, itu adalah Wahabi. Kenapa disebut Muhammadiyah? Hakikatnya dia itu mengajak umat mengikuti Nabi Muhammad, kan sama. Salafi apa? Mengikuti umat, mengikuti salaf. Salaf itu Nabi Muhammad. Apa bedanya? Cuman Muhammadiyah di organisasi, Salafi enggak. Gitu loh. Ini ada perbedaannya cuman di organisasi. Persis juga sama hakikatnya. Kita bukan hakikat ya.
Persis juga sama hakikatnya. Hakikatnya persis kan kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabat. Sama, Al-Irsad sama. Jadi hakikat nih kalau kita bicara, itu persis Muhammadiyah, Al-Irsad itu sama. Perbedaannya hanya masalah cara berdakwah. Perbedaannya ada mungkin dalam masalah-masalah furu'iyah. Kecenderungan misalkan pemahaman fikih. Jangankan sama itu, orang-orang salafi ini kita kemarin ya. Dalam masalah furu itu beda-beda tuh pemahamannya. Makanya itu kadang-kadang mereka kok dianggap misalkan ini kok beda-beda, bener ya? Ini makanya masalah nih kita kemarin bahas masalah najis saja, najis itu beda-beda itu. Najis tentang tai kucing itu atau tentang kencing kucing itu berselisih itu orang salafi itu. Karena memang ulama dari dulu yang berselisih juga, ada yang anggap najis, ada yang enggak najis. Gitu loh, emang berselisih di zaman dulu. Nah, ini masalah furu'iyah. Tapi kalau kembali kepada akidah, itu orang salafi itu secara enggak ada yang berselisih, enggak ada. Karena itu kalau saya katakan lagi ya, salafi atau wahabi, Muhammadiyah, persis, al-irsad, kalau di dalam akidah itu sama mereka. Tanya Allah di mana? Di atas ars, semua sama itu. Allah menetapkan di atas ars, itu sama di Muhammadiyah, di persis, di al-irsad, salafi sama. Tapi kalau ditanya ke NU enggak. Orang NU enggak. Itu salah satunya kan objek kan. Orang NU menolak Allah di atas ars. Tapi sebagian orang NU menetapkan. Sebagian orang NU ternyata menetapkan juga. Kita harus wajib menetapkan Allah istiwaan yaliku bijalali, ini ucapannya Kiai Haji Maimun Zubair. Jadi sebagian orang NU juga mulai juga menetapkan Allah di atas ars. Karena mereka lama-lama ya, kalau udah terbiasa baca Quran, nggak tega juga, nggak tega karena biasa baca Quran, apalagi biasa baca Quran, dia punya tahu ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, ya nggak tega juga mengingkari akidah yang jelas dalam Al-Quran. Makanya Kiai Haji Maimun Zubair menetapkan Allah di atas ars, dan dia berkata istiwaan yaliku bijalal, ini ucapan ini ya ucapan salaf udah itu. Dan beliau juga mengatakan itu mengutip ucapannya Imam Malik. Nah kalau begitu di dalam masalah ini Maimun Zubair itu Wahabi. Iya kan? Nah iya Wahabi juga kalau konsep begitu kan. Di dalam satu masalah, tapi masalah ini doang. Gus Baha sama. Gus Baha menetapkan Allah di atas ars. Kata Gus Baha ya lebih bagus menetapkan Allah di atas ars daripada Allah nggak ditetapkan di mana-mana. Itu lebih bagus. Kita kalau nanya anak kecil di mana, Allah di atas ars. Daripada Allah di mana-mana atau nggak ada di mana-mana, konsekuensinya lebih batil. Ditanya Allah di mana-mana berarti banyak. Di Allah tidak ada di mana-mana berarti nggak ada. Mendingan Allah di atas ars. Itu Gus Baha. Orang yang cerdasnya itu nggak tega juga terlalu jauh mengingkari itu, nggak tega. Nah sekarang kita lihat ya. Ini salah satu perbedaan. Contoh kan perbedaan. Sekarang saya itu dengar tuh video tentang Asy'ariyah dari saya dari Arab. malam itu dari jam 1 akhirnya saya sambil dengerin, sambil tidur sampai jam 2. Ngantuk ya, bagus siangan tidur. Tapi intinya gini, sebenarnya ini keyakinan tentang aswaja ini atau keyakinan tentang Asy'ariyah ini saya tuh diajarkan dari beberapa kitab. Ini kan saya lulusan pesantren NU. Di dalam Tijan Daruri, dalam Kifayatul Awam, dalam Jauharatut Tauhid, saya baca juga dari Ummul Barohid. Saya baca dulu Al-Luma, ya sekilas Al-Lumanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi secara umum sejarahnya, ini kemarin malam itu bisa udah tahu itu yang disampaikan sama beliau itu udah tahu ya, bisa sampaikan secara umum, ini udah ilmu. Umat Islam ini kita disingkat sampai ketika zaman Imam Ahmad. Kita dulu zaman Imam Ahmad udah kita lewat ke zaman Imam Ahmad. Ketika sampai zaman Imam Ahmad aja ya. Ini sudah ada perselisihan pendapat, sudah ada muncul ahlu bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah. Mereka itu mengingkari Al-Qur'an itu kalamullah. Mereka anggap Al-Qur'an itu makhluk. Nah, itu kenapa? Itu Mu'tazilah keyakinan. Karena itu Imam Ahmad gak mau membuat Al-Quran itu makhluk, makanya Al-Quran itu kalam. Itu sudah masuk ke penguasa. Jadi penguasa zaman Abbasiyah saat itu Al-Ma'mun itu mengikuti keyakinan Ahlul Bidah itu masuk itu. Dan dia itu memaksakan penguasa ini, hati-hati kalau penguasa kena keyakinan Ahlul Bidah dia memaksakan, udah kita ya ditekan sudah.
ditekan. Makanya kan mereka rata-rata kan berusaha menggandeng penguasa. Kita Ahlus Sunnah itu nggak ada menggandeng-gandeng penguasa. Ya kita sabar aja daripada. Tapi akhirnya kadang-kadang Allah penangkan Ahlus Sunnah dengan ada penguasa yang jadi Ahlus Sunnah. Nggak ada yang istilah mendekat-dekat ke penguasa. Nggak ada. Imam Ahmad itu menolak, mengatakan Allah itu kalamullah itu makhluk. Nah itu dipenjara, dibunuh gitu. Kisahnya ini Imam Ahmad tuh, ya udah lebih bagus dibunuh saya. Gitu loh. Jadi disiksa kan. Itu hakikatnya itu Imam Ahmad memilih kematian. Imam Ahmad itu lebih memilih mati dibanding harus mengatakan Allah kalamullah itu makhluk. Itu pilihan Imam Ahmad. Dia lebih rela memilih di penjara, rela mati daripada mengikuti keyakinan ahlul bidah dari kalangan Mu'tazilah atau Jahmiyah yang mengatakan kalamullah itu makhluk. Nah, kita ini mengikuti Imam Ahmad. Dalam semua keyakinan itu mengikuti Imam Ahmad. Dan kelompok Imam Ahmad, teman-temannya Imam Al-Bukhari, Abu Zur'ah Ar-Razi kan muridnya Imam Ahmad, Abu Hatim Ar-Razi, Imam Syafi'i. Itu kan Imam Syafi'i itu guru atau muridnya Imam Ahmad juga kan. Mereka itu kan riwayatnya mudabaj. Saling itu bolak-balik. Mengikuti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, itu artinya mengikuti akidah Ahlul Hadis, yaitu mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kita sebutkan kemarin itu katanya. Di dalam akidah itu, terutama masalah sifat Allah, terbentuklah dua kelompok. Kelompok yang pertama ekstrim kanan, bahasanya ekstrim kanan bolehlah, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, menetapkan semua sifat Allah. Jadi kalau begitu keyakinannya Allah punya tangan, Allah punya wajah, karena ada di dalam Al-Quran yadullah maglulah, qalatil yahudu biyadullahi maglulah bal yadahu mabsutatan. Berarti menetapkan Allah punya tangan. Itu keyakinan. Ini keyakinan siapa ini? Keyakinan Ahlul Hadis, keyakinan Ahlul Quran. Gitu loh keyakinannya. Itulah keyakinan Imam Ahmad. Itulah keyakinan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, wa anna lahu al-yadain. Itulah keyakinan Ahlul Hadis. Semuanya pokoknya Ahlul Hadis, Ahlul Fikih yang mengikuti hadis itu ini. Menetapkan Allah punya wajah. Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Artinya, secara umum keyakinannya itu begini. Isbatun, menetapkan semua sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya kalau nggak ditetapkan karena kafir sebenarnya kan, sama dengan menolak Al-Quran. Maka ini keyakinan kita Ahlus Sunnah itu menetapkan. Jadi ketika Allah ditetapkan istiwa di atas ars, ada karena Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini keyakinan Ahlul Hadis. Kan gitu. Jadi kita menetapkan. Menetapkan Allah memiliki kaki, ditetapkan juga karena di dalam hadisnya itu ada disebutkan ya. Jadi neraka itu harus penuh, minta diisi terus. Akhirnya diinjek lah, diletakkan kaki Allah, baru menganggap berhenti. Berarti menetapkan Allah punya kaki. Ini keyakinan Ahlul Hadis. Kita sebutin aja keyakinan. Keyakinan ini berdasarkan Al-Quran dan Rasul, tidak berdasarkan logika, enggak. Mereka keyakinannya kita harus menetapkan, enggak boleh nolak, gitu loh. Dan menetapkannya sesuai hakikat. Jadi kalau disebut tangan ya tangan, hakikat, itu loh, bukan majaz. Hakikat, maknanya makna hakikat, tangan. Itu bukan majaz. Terus gimana? Keyakinannya lagi berarti menetapkan tidak memalingkan makna, tidak mentahrif misalkan, atau tidak mentakwil. Oh, ini artinya tangan itu dibawa ke makna majaz, artinya kekuatan. Enggak, ini Ahlul Hadis enggak gitu caranya. Dan tidak menolak, oh Allah enggak punya tangan. Enggak, kan Al-Qur'annya mengatakan Allah punya tangan. Dalam hadisnya begitu. Tapi tambah lagi, tidak menyamakan dengan makhluk. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
Jadi tidak mengatakan ini Allah punya tangan sama dengan makhluk, enggak. Allah punya tangan, tangan Allah sama dengan tangan makhluk, enggak. Gitu. Jadi Allah mengatakan tidak sama dengan makhluk. Terus keyakinannya lagi, kita itu tidak tahu bagaimana hakikat tangan Allah. Maksudnya kaifiat tangan Allah enggak tahu. Makanya bila kaifiyatin. Selalu ahlu sunnah itu dalam semua sifat begitu, tanpa bertanya kaifiat. Itu satu madhab pertama. Madhab kedua, ini kita sampai di zaman Abu Hasan al-Asy'ari, zaman Mu'tazilah aja. Ini kita potong sampai zaman Mu'tazilah. Itu menetapkan sifat-sifat untuk Allah itu berdasarkan akal, mutlak berdasarkan akal. Itulah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengikuti akal. Kalau nggak cocok dengan akalnya ditolak semua pokoknya. Ditolak semua. Karena itu mereka menganggap Allah itu tidak istiwa di atas ars. Karena merasa kalau begitu gak sesuai dengan akal mereka. Berarti Allah butuh terhadap ars, gitu. Gitu. Gak mungkin Allah butuh terhadap. Oh, itu banyak pikiran macam-macam lah. Intinya begitu. Kalau Allah berbicara, maka mereka mengingkari ini. Kalau Allah berbicara begitu, ini Al-Quran nih, ini kalamullah bukan? Nih, kalau bicara kalamullah berarti ini Al-Quran ini diucapkan oleh Allah. Kita mendengarnya kan? Mendengarkan karena kita berarti ada huruf dan suara. Mereka menolak tuh Al-Quran ada huruf dan suara. Ini kan asarnya dari mana? Dari Mu'tazilah. Keyakinan dari Mu'tazilah ini diikuti oleh Abu Hasan al-Asy'ari karena Abu Hasan al-Asy'ari itu Mu'tazilah. 40 tahun Mu'tazilah. Lalu Abu Hasan al-Asy'ari itu memandang rasa gini, kok gini banget ya gitu loh. Kayaknya kan ada keyakinan katanya Abu Hasan al-Asy'ari itu cenderung mengikuti Kulabiyah karena begitu Mu'tazilah dibantah oleh Abdullah bin Sa'id bin Kulab, bantah itu ternyata Abu Hasan al-Asy'ari itu cenderung, oh ternyata bener juga ya, ini kokoh juga ya. Akhirnya rada goncang tuh Mu'tazilahnya. Dan akhirnya beliau Abu Hasan al-Asy'ari itu berusaha ingin mengkompromikan antara akal dan nas dan Al-Quran dan hadis. Maka keluarlah madhab baru dari beliau, yaitu yang dikenal dengan Asy'ariyah itu. Yaitu mereka itu Abu Hasan al-Asy'ari itu kita harus kalau menolak sama sekali loncat menolak Al-Quran dan hadis sekaligus itu kan ngeri-ngeri juga ya, ngeri-ngeri, khawatir jadi kafir kan, ngeri dia itu, ngeri juga. Makanya kalau ditanya Al-Quran tuh ngeri-ngeri juga. Begitu baca Al-Quran itu deg-degan, ini benar gak sih gitu loh. Jadi berkembang terus sih sebenarnya, karena Abu Hasan al-Asy'ari itu kan asalnya kan kalau banyak sih keyakinan kalau misalnya gitu ya, kita harus baca tuh kalau itu di Maqalat al-Islamiyyin. Abu Hasan kan kalau dari kalangan Jahmiyah sebelumnya itu menetapkan Allah itu hanya satu sifatnya, itu wujud. Terus yang lain semua ditolak, Allah tidak berbicara, Allah tidak, berarti Allah tidak hidup juga kan semua kan, gimana ya. Nah dia terus, Abu Hasan al-Asy'ari menetapkan beberapa sifat. Ya, kalau di dalam Sufatul Zubat disebut hayyun muridun qadirun alamu lahul baqa was-sam'u wal kalam, disebutkan. Jadi kalau mengikuti ini kan Sufatul Zubat sebenarnya kan ini dari kalangan Asy'ariyah juga, ada pengaruhnya di situ. Saya hafal dari situ. Jadi kalau orang kita mengikuti Sufatul Zubat, dia tidak mengikuti itu bisa keliru. Sufatul Zubat disebut beberapa sifat itu hayyun muridun qadirun alamu, dia hidup, muridun punya sifat iradah, qadirun punya sifat qudrah, alamu punya sifat ilmu, lahul baqa was-sam'u wal kalam, memiliki sifat baqa, kalam, sami mendengar, dan kalam, 7 sifat. Kalau 7 sifat. Tapi terus ditambah-tambah. Jadi Abu Hasan al-Asy'ari
Ada kalimat dari yang lain itu ada perbedaan pandangan, itu disebut yang 7 sifat, bukan itu, tapi tapi nggak apa-apa, ini kita lihat nih itu kan dari sifat 7 sifat itu. Tapi intinya begitu. Nah, tidak artinya mereka tidak menetapkan semua sifat Allah, enggak. Karena bedanya kalau ahlul hadis tadi gimana? Menetapkan semua sifat Allah. Tidak, di akidahnya Asy'ariyah itu tidak menetapkan semua sifat. Karena al-ulu, Allah istiwa di atas ars, tidak ditetapkan. Sifat tangan tidak ditetapkan. Sifat wajah tidak ditetapkan. Sifat kaki tidak ditetapkan. Sifat nuzul, Allah itu yanzilu ila sama'id dunya, tidak ditetapkan. Bahkan mereka itu awalnya bahkan menolak, awalnya dulu ya, menolak ru'yah, melihat Allah. Sekarang nih Asy'ariyah itu katanya menetapkan Allah, melihat Allah, tapi sekarang yang dilihat apanya? Allah ditetapkan Allah punya wajah, dat. Apa? Melihat dat apa yang dilihat? Nah, kita ahlul hadis menetapkan melihat wajah Allah. Gitu, wajah Allah. Mereka menganggap ini, kalau begitu, kalau Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki, punya mata, berarti Allah itu tersusun dari anggota seperti apa itu? Jauhar. Bingung juga. Ini kalimat-kalimat itu mereka ada-adakan sendiri. Kalimat ini ada-adakan sendiri karena ahlul hadis itu gak pernah membahas kalimat-kalimat itu. Nabi aja gak pernah menjelaskan kok. Gak perlu akhirnya. Nah, kita itu hanya kami menetapkan karena memang ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Udah kami tetapkan. Makanya itu jalannya ahlul hadis. Gitu loh. Ini yang diikuti oleh Salafi, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, itu mengikuti karakternya. Kenapa? Jargonnya, kalau bicara jargon, ikuti Al-Quran dan hadis. Ini pokoknya di dalam akidah, yaitu menetapkan akidah sesuai Al-Quran dan hadis. Tapi mereka, kalangan awam aswaja itu berusaha mendistorsi. Coba dicek, baca kitabnya, jangan baca kitab pasti salah-salah mengajak Al-Quran. Kita cek kalau selalu bicara masalah i'rab kan. Padahal yang diinginkan kembali kepada Al-Quran dan hadis itu dalam akidah. Kenapa? Ini bantahan terhadap ahlul kalam yang mengikuti pikiran-pikiran mereka dalam menetapkan akidah. Sementara akidah ini telah sepakat ulama itu dari zaman dulu sepakat. Ini pokok yang diikuti. Ikuti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu dalam akidah. Yang akidah ini ada di dalam Al-Quran dan hadis, yang itu disepakati sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai para imam. Ini di dalam akidah. Adapun dalam masalah furu'iyah, siapa sih dari sahabat yang bersepakat dalam masalah furu'iyah? Kadang-kadang ada perselisihan. Iya kan? Ada kadang-kadang perselisihan dalam masalah furu'iyah. Ya, sampai ulama madhab, siapa ulama madhab bersepakat dalam masalah furu'iyah? Tidak banyak yang mereka sepakati. Mungkin kalau sholat memang hanya mungkin jumlah rakaatnya subuh 2 rakaat. Yang lainnya berbeda. Gitu loh. Apalagi sekarang masalah najis, berselisih pendapat. Emang Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad berselisih pendapat juga. Iya kan, masalah najis seperti tai kucing, ini najis atau Imam berselisih pendapat. Nah, sekarang kalau dia keluar lagi urasa Ustadz Salafi, kalau ada perbedaan pendapat di dalam itu, perbedaannya dalam masalah furu'iyah, karena memang dari zaman dulunya ada perselisihan pendapat. Memang walaupun kemarin saya membantah atau merasa yang paling jauhnya ini bantahan terhadap Ustadz Khaliful Hadi yang mengatakan bahkan tai anjing, tai babi, apa namanya, kencing babi, kencing anjing itu suci. Yang paling jauh ini saya baru kaget ini. Yang kan ini paling jauh, yang lain tuh kayak nggak pernah dengar. Ini saya bantah juga ini kalau misalkan Ustadz anggaplah Ustadz Khaliful Hadi adalah orang yang mengikuti mazhab salaf, misal saya juga sama, atau salafi misalkan, atau wahabi, kok berselisih? Ya, dalam masalah ini saya juga tahu ini, tapi masalah ini baru dengar saya tuh, nggak ada tuh sebelumnya. Dan saya tuh nggak ridho itu, nggak ridho. Nah, kenapa? Karena mungkin ya masalahnya ya nggak tahu juga nih dari kitab mana. Dia ada akidah, kan saya baca akidah kata al aslu fil asya'i al at-tahara. Ya memang kita ada kaidah fikih, kan kita baca, kita hafalkan. Wal aslu fi miyahin at-tahara wal ardi was thiyabi wal hijarah.
Itu yang ada kaidahnya gitu. Wa astu miyahina toharo wal ardi, bumi. Kan bumi. Nah, tapi ya maksudnya kan ada dalam Al-Qur'an kan, walladzi khalaqalakum ma fil ardi, di dalam bumi ini semua itu adalah untuk kamu, berarti asalnya suci. Kalau nggak disebutin, kalau tidak disebutin najis atau haram, enggak. Tapi kan disebut Al-Qur'an sudah menyampaikan ya. Khinzir itu kan disebutkan, kalau dikecualikan, artinya harusnya masalah babi dan anjing ini sudah dikecualikan. Para ulama itu sudah mengecualikan dari hal yang dibolehkan untuk kita makan, dianggap najis, itu sudah dikecualikan harusnya. Apalagi masalah tainya atau kencingnya, harusnya itu udah nggak ada perselisihan di situ. Jadi ini saya anggap zalatun, ini kekeliruan kalau masalah ini. Saya nggak pernah dengar ada perselisihan madhab, juga nggak pernah dengar. Jadi ini zalatun. Kalau menganggap kencing anjing sama kencing babi suci, itu zalatun. Artinya ustadz itu ada aja zalatunnya, ada tergelincirnya, ada benarnya, ada salahnya. Salaf ini secara umum kalau bicara akidah ikutnya kesepakatan. Ini kalau kesepakatan nggak mungkin salah. Karena Nabi bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Yang masalahnya itu adalah di bab furu'. Kalau furu'iyah itu pasti perselisihan. Kita masalah furu'iyah. Nah, bagusnya itu kalau furu'iyah bagusnya ya. Itu ketika mereka berselisih itu tidak menyebabkan kekafiran. Kita sebut ya. Ustaz Khaliful Hadi mengatakan, misalkan ya, anggap ya, air kencing babi, air kencing anjing itu tidak najis. Tanya dalam kehidupannya dia, pernah gak dia sholat dengan bawa air kencing babi dan kencing anjing? Enggak juga kan, jadi nggak masalah juga anyway sebenarnya, karena kemungkinannya dia nggak pernah juga sholat membawa air kencing babi dan kencing anjing, dan itu adalah zalat, ketergelinciran beliau. Ya kita sih kalau dalam masalah lain ya mungkin ada benar dalam hal dia, tapi ini masalah ini aja yang kita kritik di sini gitu. Dan ini karena dia dianggap zalatun. Ingatlah Ustaz Khalid kita kemarin kita kritik. Dia mengatakan, ditanya tentang rukun wudhu yang dua, mengucap wajah atau membasuh wajah sama tangan sama dengan tayammum. Ini zalatun beliau, ini zalatun nggak ada di dalam mazhab yang lain, nggak ada di mazhab apa, ada di saya tadi kitab juga ada. Tapi saya yakin Ustaz Khalid wudhu nggak akan gitu, yakin itu saya. Artinya dia sholat masih sholat wudhu dengan seperti biasa, masih sah karena dengan masih biasa. Niat masuk, berarti itu salah ngomong udah gitu. Ustaz Sabiq mengatakan wudhu itu cuma 4 yang disepakati, yaitu membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. 4. Ya memang udah Al-Qur'an dari situ, tapi kan ada tartibnya di situ dan ada niat. Kan gitu aja harus niat. Tapi kan ada tartib. Nah, kalau di ini kan nggak ini. Kalau dicek vlog gitu ya, diloncat nggak boleh. Tapi saya yakin kalau wudhu dia akan normal seperti kaum mukminin biasa. Ada orang kecil, anak kecil aja udah bisa wudhu begitu. Jadi nggak begitu bahaya. Tapi kalau akidah mah bahaya, gitu. Nggak begitu bahaya. Walaupun ekstrim gitu, misalkan ini tai kucing, ini suci. Sekarang tanya, ada nggak ustadz yang sholat membawa tai kucing? Nggak ada juga. Membawa air kencing kucing nggak ada mereka. Tetep bau cuci juga gitu. Ya udah. Asalkan nih pendapat madhab Imam Ahmad, tai kambing itu, kencing kambing itu suci. Sekarang tanya, ada nggak mereka sholat membawa tai kambing? Nggak ada juga. Nggak ada juga dalam prakteknya itu, mereka nggak mau juga gitu loh. Ya udah kalau gitu mah aman-aman aja. Yang penting kan dalam praktek. Gitu. Yang praktiknya udah aman juga. Nah, berarti masalah perselisihan ini kadang-kadang ya aman-aman juga sih sebenarnya, mau berselisih mau gitu ya. Tapi dalam praktik juga enggak juga. Nah, sama saya misalkan ya. Walaupun misalkan sebagian guru misalkan mengatakan air kencing kucing atau tai kucing itu suci.
Saya sebagai muridnya ya udah terserah, saya tetap akan suci gitu loh, nggak masalah juga, kita nggak masalah. Tapi kalau masalah akidah ini masalahnya parah. Nah, Asy'ariyah itu secara umum tadi menolak sifat-sifat Allah itu, tapi cara menolaknya itu dia kan berusaha untuk tidak sefrontal Mu'tazilah lah begitu. Maka kita harus mengikuti Al-Quran juga, dikompromikan. Tapi Al-Qurannya harus ditakwil supaya sesuai dengan pikiran mereka. Ya sama aja, artinya menolak juga dong kalau begitu, ya benar gak sih? Ya Allah menetapkan sifat dalil Al-Quran itu ada ditetapkan, yadullahi maghlubal yadahu, tapi maksudnya itu adalah kekuasaan. Ya sama aja menolak artinya, karena memalingkan makna. Ini yang kita dakwahi. Ini yang saya dakwah itu menetapkan. Jadi kalau orang marah-marah itu yang mereka marah karena saya menyampaikan hujah. Kita tidak memaksa mereka mengikuti kita, enggak. Tapi kita wajib menyampaikan gitu loh. Kalau mereka nih sekarang nih menolak-nolak, kamu ini kalau sekarang bubarin pengajian, kamu nangis di akhirat. Kenapa? Karena kamu sudah menghalangi dakwah ditegakkan. Allah berfirman, "Wa man adzlamu mimman mana masajidallahi ayyudkara fiha ismu." Siapa yang lebih zalim dari orang yang menghalangi masjid-masjid Allah itu ditegakkan zikir padanya. Ini kan masjid Allah, bukan masjid kamu. Kalau disebut masjid itu masjid Allah. Itu idopatnya kepada Allah, lil milki, milik Allah. Kamu gak punya hak di situ gitu loh. Kan gitu. Kalau kamu menghalangi sesuatu ditegakkan menegakkan sesuai izin Allah, itu artinya kamu telah berlampaui batas. Karena kamu gak punya hak di situ. Walaupun kamu membangun, kalau disebut masjid itu udah milik Allah. Gitu. Lah, sekarang mereka saja itu membiarkan orang-orang Konghucu berdoa di masjid. Kenapa mereka membubarkan atau tidak senang ustadz yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah di masjid? Ini kan mereka kedoliman. Satu, yang berikutnya nanti akan nangis di akhirat. Kenapa? Karena ternyata saya salah ya. Gak ada yang meluruskan saya. Bukan gak ada yang meluruskan, kamu gak mau dilurusin. Orang mau dakwah aja kamu bubarin, gitu loh. Nah, sementara kita sendiri, kita harus lihat ya, kita tidak akan memaksa kamu ikut kita, enggak. Saya ini keluarga saya gak ikut, saya terserah. Gak terserah, saya gak maksa. Orang gak ada yang ikut, saya terserah. Karena di akhirat itu kita sendiri-sendiri. Yang penting ya Allah, saya sudah sampaikan. Nabi aja dulu tidak bisa memaksa Abu Thalib ikut Nabi, enggak. Kewajibannya hanya menyampaikan. Nah, ini argumen ini harus disampaikan. Kenapa kamu mengingkari Al-Quran? Saya tidak ingkari Al-Quran, saya menetapkan. Iya, tapi kamu mengubah Al-Quran gitu loh. Nah, karena gitu, kalau mau ya kita kembalikan nih Al-Quran ini, dilihat juga tafsir-tafsirnya. Makanya saya itu kalau diskusi dengan Aswaja ya. Baik, saya sampaikan kita baca aja 4 kitab tafsir. At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, Ibnu Katsir. Begitu disampaikan begitu, kalau mereka baca itu ya saya gak perlu ngomong juga. Itu kitab itu udah ngejelasin kamu ini gini-gini gitu loh. Jadi kita itu hanya perlu membuka. Kalian ini kaum Aswaja, kaum yang pandai membaca kitab. Nahunya jago, sorobnya jago. Salahnya cuma satu, apa? Kamu gak pandai milih kitab. Asal aja yang di kitab dipilih. Coba kalau kamu baca Quran, kamu baca tafsir, itu akan dapat hidayah. Nah, karena itu sebagian Ustadz Aswaja atau NU yang banyak belajar Al-Quran mulai geser tuh, kayak Gus Baha sendiri menetapkan Allah istiwa di atas arsy. Karena dia nggak tega juga lama-lama. Nih teman saya di sini nih, Pak B, dia juga menetapkan juga, tetapin aja Allah di atas arsy. Ya, tapi ini berselisih sama pendapatnya Al-Quran. Bodoh amat, kata dia, ya ilmu kalam itu kan satu ilmu, tapi ini Al-Quran juga ilmu, ya kita harus ambil juga karena ini Al-Quran ini pokok. Nah, orang yang biasa dengan Al-Quran mah dia akan terbuka. Saya juga dulu Aswaja juga, saya ini lulusan pesantren Aswaja. Tapi begitu dijelaskan ilmu kalam, saya menolak karena saya baca Al-Quran ini gak sesuai dengan Al-Quran. Nah, sekarang ini ada tokoh-tokoh yang dianggap anak-anak muda untuk merasa jago di bidang ilmu kalam, namanya Muhammad Nuruddin yang lulusan Mesir Al-Azhar itu. Saya ajak diskusi sama dia. Kamu nih kalau diskusi, saya nih ilmu kalian subhat Aswaja udah banyak di kalangan NU, banyak.
Saya sudah mengenyamnya subhat itu. Dan 26 tahun saya bongkar subhat itu. Makanya kamu diskusi sama saya, kamu gak akan menang. Ayo kita diskusi. Kalau dalam masalah akidah, saya sudah bongkar 26 tahun. Kalau nggak tahu umur kamu sama umur saya, jangan saya, Tuhan saya gitu kan. Ya kan, 26 tahun saya bongkar ini. Anak muda namanya AA Guru Tigarut. Itu bisa kalau saya ajak diskusi juga. Gitu loh. Nggak mau juga gitu. Saya nih akidah yang begituan udah saya lewatin gitu loh. Iya kan? Kalau kamu baca Al-Quran, itu akan tak ada bantahan-bantahan itu ada. Baca hadis ada bantahan-bantahan itu. Baca tafsir ada bantahan. Tapi baca tafsirnya pilih-pilih. Ya, pilih tafsirnya itu At-Tabari, Al-Baghawi, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir. Jangan Jalalain, karena Jalalain itu Jalaluddin As-Suyuti itu terpengaruhi ilmu kalam. Dia itu mentakwil. Karena itu kata Jalaluddin As-Suyuti seperti misalkan yadullah itu artinya kekuasaan atau kekuatan. Makanya di dalam An-Nuqayyah yang ditulis ulang dalam bentuk nadam oleh Az-Zamzami, ini yang saya hafal nih katanya tentang takwil itu andohirin ma bidalili nuzila kal yadilillahi huwalad uwila. Itu takwil itu adalah memalingkan dari mana dohir ditinggalkan karena ada dalil. Makanya disebut yadullah itu jangan tangan Allah tapi mananya kekuatan. Karena dalilnya katanya ada dalil Allah berfirman was-samaa banainaha biaidin. Terhadap langit kami membangunnya dengan kekuatan. Karena masa berarti aidin itu berarti jamak taksir ya dari yadun, tangan. Oh berarti tangan itu di mana kekuatan. Itu dianggap keliru oleh para ulama karena aidin di sana itu masdar dari ayada yaidu aidan. Makanya kalau misalkan dijadikan mutadi uayyadnahu biruhil kudus. Ketika Allah mengatakan untuk kepada Nabi Isa, kami ini kuatkan Isa itu biruhil kudus dengan Jibril. Dikuatkan itu dikokohkan. Itu artinya masdar. Jadi aidin itu adalah masdar. Oke begitu. Jadi kalau mengikutinya yang orang aswaja, orang aswaja baca tafsirnya hanya Jalalain. Ya itu akhirnya nggak paham sih. Itu baca tafsir yang lebih senior itu At-Tabari, Al-Baghawi, Jalalain agak kekeliruan. Jadi ulama sendiri ada kelirunya. Disebutin Imam Nawawi ada kelirunya. Tapi walaupun ada kelirunya, kalau dia punya takhasus di bidang ilmu yang bermanfaat, bidang fikih misalkan Imam Nawawi atau Jalaluddin As-Suyuti di bidang Al-Quran, itu ada manfaatnya untuk umat. Kita masih manfaatkan nih. Saya menghafal ulumul Quran asalnya dari Jalaluddin As-Suyuti, ada manfaatnya. Dan kita ada tambahan lainnya. Dalam narasi yang dari video itu malam itu ada saya dari Arab itu. Asy'ariyah itu tidak dikafirkan, tidak, dia itu masih kaum mukminin karena Asy'ariyah itu Al-Maturidiyah. Ya saya sebutkan juga kemarin, itu ahlul kalam yang paling dekat dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu siapa? Kita ini ahlul hadis ahlus sunnah, yaitu mengikuti Al-Quran dan sunnah. Yaitu mengikuti Al-Quran dan sunnah yang dipahami dari sahabat, tabi'in sampai termasuk para imam. Ini kita ahlus sunnah. Tapi mereka ini walaupun bukan ahlus sunnah, tapi dekat. Dan dekatnya itu membuat mereka tidak dikafirkan. Dan ketika ada perselisihan sedikit, misalkan mereka menetapkan sifat-sifat itu, mereka melakukan takwil dan itu ada kemungkinan secara hujah akliyah itu mungkin. Makanya kita tidak mengkafirkan. Dan karena tidak kafir ketika mereka meninggal kita doakan. Dan bahkan para ulama juga banyak yang terjatuh di situ karena ini lingkungannya berat. Jadi ini memang ini adalah wilayah yang antara kaum yang mereka nyebut Wahabi, kita sebutnya Ahlus Sunnah, dan mereka itu adalah Aswaja, yaitu disebut Asy'ariyah. Ini adalah perselisihan sengit tapi dekat. Gitu. Mereka tidak saling mengkafirkan secara umum, nggak ada. Jadi orang hanya yang disebut-sebut iblis lah, itu orang bodohnya, orang yang alimnya nggak ada yang mengkafirkan, tuh nggak ada. Mereka bisa sholat bareng-bareng, sholat bisa. Saling mengimamin bisa. Kalau mereka mengkafirkan Wahabi, mereka gasah tuh itu sholat dari Masjidil Haram, di Masjid Nabawi gasah. Kan itu yang menjadi imam Wahabi. Dan kalau misalkan kita mengkafirkan Aswaja, saya nggak sah ikut makmum kepada mereka. Enggak kan kenyataannya, karena di sini kan Aswaja.
Begitu, tidak mengkafirkan. Kekeliruan itu ada. Manusia itu ada keliru. Nah, karena ada kelirunya, boleh berdebat di situ, tapi debatnya debat ilmiah. Gitu. Boleh untuk berdebat, tapi debatnya debat ilmiah. Dan kalau membubarkan pengajian, itu nggak debat lagi, nggak diskusi lagi, itu tertutup ilmu, nangis di akhirat. Satu. Dan ya ilmu ini baru kokoh kalau banyak diskusi. Jadi kita buka aja diskusi. Saya sendiri dapat ilmu tuh dari berbagai organisasi, dari NU, ya gitu kan, yang saya sekarang bantah ya, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Al-Irsad, dari Salafi, didengar ya kayak gitu. Jadi begitu supaya kita dapat banyak ilmu. Nah, kita bisa memilih. Oh, saya juga tidak memilih semua Ustaz Salafi, saya nggak pilih semua. Kalau bicara misalkan masalah furu'iyah kan, misalnya kencing kucing, tai kucing, gak najis, saya nggak mau tuh. Saya lebih bagus pilihannya kitab-kitab yang di Aswaja ada kan. Nah, Aswaja ini kalau secara fikih kuat. Masalahnya kadang di dalam praktek, kadang nggak dipraktekkan gitu. Kalau kita lumayan kuat kok. Sekarang ada kitab-kitab mereka juga bingung. Ya kan, mereka juga tahu membangun kuburan misalkan haram. Kenapa mereka membangun? Tahu mereka haram. Tapi memang kadang-kadang ada kekeliruan, dia ada pendapat-pendapat nyeleweng hanya diikuti gitu. Ada orang-orang yang menyeleweng masuk ke dalam Aswaja. Ini karangan Sufia, karangan habaib itu yang banyak membawa torikot yang menyimpang. Ini kayak yang masuk asal kayak Buya Ar-Raji, dia membuat fitnah penyimpangan dalam tasawuf. Ini ada yang penyimpangan itu masuknya di Aswaja, di kalangan NU. Ini NU itu terbuka sebenarnya. Tapi mereka menolak dari paham kita, ini paham yang mereka nyebut Wahabi, tapi mereka terbuka terhadap pemahaman lain yang sebenarnya lebih ekstrim. Nah, tapi akhirnya diskusinya gitu. Baik. Jadi orang Aswaja itu kalau secara konsep kadang nggak mampu untuk membantah-bantah kita, paling jagonya di nahwu. Makanya setiap ustadz yang ngomong itu selalu diuji dalam baca kitab. Kita perhatikan gramatikanya, salah baca. Ustaz Sofyan Rurai kemarin kan salah ucap. Ya Aliyun, bacanya itu salah munada. Itu paling gitu doang. Kamu kok harusnya dibaca ya Aliyun. Kadang-kadang kalau saya ya terus terang, saya itu kalau bacaan-bacaan gitu kayaknya saya remeh-temeh. Tapi mereka itu pengennya remeh-temeh. Akhirnya kalau saya silakan kajian saya bongkar dalam berapa persen saya salah. Kalau nahwu shalab ya, memang itu pelajaran kita bagi kita nih para ustadz yang disebut ustadz salafi. Ya artinya kita harus belajar lagi nahwu dan shalab supaya kita bisa, kalau salah jangan banyak banget salahnya. Karena ini di titik ini kita itu akan dikritik mereka. Kalau kita baca akidah, mereka juga gak terlalu sanggup membantah kita tuh, gak sanggup gitu asal akidah. Tapi paling di bacaan begini. Terus sebagaimana yang kemarin ingatin ya, kalau di dalam masalah furu'iyah yang ada perselisihan pendapat kuat, apalagi pendapat kita lemah, nggak usah disampaikan deh, nggak usah disampaikan masalah najis, apalagi misalkan nyeleneh gitu loh, oh ini tai anjing atau apa namanya itu kencing anjing, kencing babi suci, nggak usah disampaikan deh, itu cuma bikin tambah rumit, itu rumit, kita itu sudah dalam kerumitan, dakwah kita itu rumit sebenarnya, sempit. Kadang kita dipersempit, kita fokus itu, kita fokus kalau mau kita bahas yang mencerahkan ilmu kita seperti kita bahasa usul fikih, karena itu bentuk nanti membuka mereka, oh ini kita usul fikihnya, itu keyakinan nanti untuk meluruskan ketika kita baca Al-Quran, oh ini keyakinan dari usul fikihnya begini, jadi bisa memahami gitu. Tapi kalau yang nggak begitu penting nggak usah disampaikan, apalagi seperti kemarin kan, walaupun misalkan ternyata nggak tegas ya, Ustadz Zainal Abidin mengatakan itu sebenarnya beliau ternyata jadi ngambang ya, itu sebenarnya dia tuh meyakini kalau dia mengeluarkan mani ketika puasa itu batal puasa atau enggak, jadi kayak kok jadi ngambang gitu loh, dia banyak pendapat tapi kelihatannya kalau dari kecenderungan dia anggap gak batal itu. Dan karena dia ada satu clue, dia ini beda kan antara haram sama batal itu, karena kan bahasanya gitu kan. Baik. Tapi ya saya sudah bantah bahwa itu membatalkan puasa. Nah sekarang lagi nih ya. Ini kan subhat nih. Aswaja itu menganggap Asy'ariyah ini adalah mayoritas karena katanya sawadul a'dham. Sekarang saya tanya.
Tanya, cek survei ke anak-anak kecil atau umat Islam, berapa yang kenal tentang yang sekarang Asy'ariyah itu akidah 50, aqaidul iman 50. Tanya, ada yang tahu nggak berapa persen? Nah, sekarang tanya lagi, tanya kepada umat Islam berapa rukun iman? Banyak mana? Banyak yang tahu rukun iman. Berarti rukun iman 6 ini akidah Ahlus Sunnah. Aqaidul iman 50 itu akidah Asy'ariyah. Sekarang dominan mana? Dominan mana? Ya dominan kita Ahlus Sunnah. Ini asalnya agama. Agama ini asalnya ini. Kita bicara iman, rukun iman. Mereka menyelewengkan. Membahas iman gak bahas. Mereka kapan bahas rukun iman? Gak pernah bahasnya aqaidul iman 50 wujud. Tidak bako. Gak pernah bahas rukun iman. Kita Ahlus Sunnah bahasnya rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ini asal pokok akidah. Ini Ahlus Sunnah. Itu bukan Ahlus Sunnah. Jadi lebih banyak Ahlus Sunnah. Kita Ahlus Sunnah yang mereka nyebut Wahabi lebih dominan kita. Yang gitu. Begitu kan? Ini Ahlus Sunnah, mereka juga diajarin juga kan anak kecilnya. Ini artinya kalau mereka masih ada belajar rukun iman, berarti masih nyatakan mereka orang beriman, gak dikafir. Tapi kalau mereka mengingkari rukun iman, mereka kafir. Udah gitu aja, selesai gitu. Dan gak ada yang berani. Baik, kita akan lanjutkan membahas. Ya, sedikit lagi. Kita membahas rukun. Ya, sedikit lagi. Kita bahas pokoknya. Kita lanjutkan membahas usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemarin kita membahas wal masnun itu yang disunahkan adalah alladzi yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, yaitu yang diberikan pahala orang yang mengerjakannya dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Hadza huwal hukmu tsalitsu, ini adalah hukum yang ketiga, al-masnun, yang disunahkan atau as-sunnah, ya, yang disunahkan. Al-masnun itu sunnah atau bahasanya an-nadb, yang disunahkan itu. Wa huwa ma talabahu syari'u talaban ghairu jazimin, yaitu apa yang diminta oleh syari, oleh Allah untuk kita kerjakan, tapi talaban ghairu jazimin, permintaan yang tidak jazm, tidak tegas lah gitu. Wa yusamma sunatan wa manduban wa mustahaban. Kadang dinamain juga ini masnun itu adalah sunnah, mandub, mustahab atau nadab. Nah, itu kalimatnya gitu kan. Kalau guru kami menyebutnya lebih bagusnya itu pakai masdar, yaitu nadab. Istihbab berarti sunnah. Masnun jadi sunnah, nadab atau istihbab. Wa min amsilatihi, dan dari contohnya adalah salatul lail, salat malam, salat tahajud, salat witir, itu adalah sunnah. Jadi kalau kita tinggalkan, ya kita tidak berdosa. Kalau kita kerjakan dengan syarat dan rukunnya, insya Allah dapat pahala. Wa sunnatud duha, contohnya salat sunnah duha, 2 rakaat maksud bisa sampai 8 rakaat, itu adalah salat duha. Wa siyamu yaumail isnaini wal khamisi, salat puasa di 2 hari, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Jadi kalau kita puasa di hari Senin dan hari Kamis itu sunnah. Wa hajjut tatawu'i, hajinya tatawu artinya haji Islam itu kan cuma 1 kali, jadi setelahnya itulah tatawu, itu sunnah. Was sadaqatu, sedekah itu sunnah. Wal kalimatu thayyibatu, kalimat yang baik. Jadi kalau kita berbicara dengan ucapan yang baik itu sunnah. Ya, kita bahasanya gitu ya, kalimat thayyibatnya pakai bahasa karena secara istilah kalimat thayyibah adalah la ilaha illallah. Jadi kalau la ilaha illallahnya macam dalam syahadat kan itu wajib kan. Dan itu rukun. Bahkan itu masuk rukun Islam kan. Tapi kita maksudnya kalimat yang baik. Kita mengucapkan kalimat baik itu sunnah. Jadi kalau kadang orang meminta kepada kita gak bisa memberi, minimal kita ucapkan dengan ucapan yang baik.
ila ghairi dzalika minal amsalati, dan sampai selain hal itu banyak sunnah-sunnah itu dari contoh-contoh banyak. Wa khasiyatuhu, dan kekhususannya anna fa'ilahul ladzi yanwi bihi taqarruba lillahi yujaru wa yutabu. Sesungguhnya orang yang mengerjakannya, yang dia itu berniat dengannya untuk taqarrub kepada Allah, maka dia itu diberikan pahala, diberikan ganjaran. Amma man fa'alahu bi ghairi niyatil husuli alal ajri fa innahu la ajra lahu. Adapun orang yang mengerjakan hal yang sunnah tersebut tapi tanpa ada niat untuk mencapai pahala, dia tidak mencari pahala, tidak mencari keridhaan. Niatnya mungkin saya melakukan sedekah, misalkan ini YouTuber, saya sedekah itu niatnya itu supaya terkenal, konten, itu nggak dapat pahala, dia dapatnya terkenal. Kan banyak bagi-bagi, tapi niatnya itu bukan dapat pahala. Kalau niatnya itu untuk supaya terkenal, yaitu dapatnya terkenal, nggak dapat pahala. Fa innahu la ajra lahu, maka dia itu sesungguhnya tidak dapat pahala. Ya, kalau bahasa sesungguhnya dia itu la ajra, tidak ada pahala. Eta lahu ka'ajna. Nah, kalau bahasa Sunda gitu, atau itu lahu. Kalau bahasa orang Jawa gitu. Kalau la itu kan beramal dengan amalan inna. Jadi ada khobarnya, itu lahu dari khobar. Li hadisin, karena hadis innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung niat. Ini hadis ini pokok dalam suatu amalan. Jadi kalau orang berkata tentang suatu amalan lupa hadis ini, dia pasti keliru. Ini pasti keliru. Amalan-amalan itu perlu niat. Makanya Syekh Syafiq, Ustadz Syafiq Rijabal Salamah keliru, karena kalau dia 4 niat yang sunnah itu keliru, karena berarti dia tidak kompromikan dalil. Memang kalau di dalam Al-Quran tidak disebutkan niat itu, tapi niat itu pokok disebut dalam hadis. Setiap amalan perlu ada niat. Rukun sholat tidak disebut, misalkan sholat itu gini-gini, tapi kayak itu wajib niat tetap. Wa tarikuhu laisa mustahiqqan lil uqubati, dan orang yang meninggalkan hal yang sunnah itu dia tidak berhak untuk disiksa, enggak berhak kalau dia sunnah. Walidzalika man taraka sholatat tarawih la nu'assimuhu, dan karena hal itu orang yang meninggalkan salat tarawih, kita tidak menganggap mereka berdosa, tidak menganggap dia dosa. Nah, ini salat tarawih itu apa? Sunnah. Di dalam keyakinan kita Ahlussunnah, tarawih itu sunnah. Kenapa? Karena Nabi mengerjakannya. Walaupun Nabi tidak terus-terusan mengerjakannya, karena khawatir apa? Khawatir dianggap wajib. Tapi orang asal aja itu sekarang mereka berkembang sekarang itu menganggap tarawih itu bukan sunnah, itu bid'ah. Itu supaya membela kebid'ahan, akhirnya menguatkannya itu, padahal itu sunnah. Baca di takrib itu sunnah, itu ada di dalam ilmu mereka juga. Tapi mereka sekarang mengira sholat tarawih itu bid'ahnya bid'ah hasanah atau bid'ah yang disunahkan. Nah, itu mengikuti pendapatnya Izzuddin bin Abdissalam. Oke, gak masalah kalau kamu menganggap ada bid'ah hasanah atau bid'ah yang disunahkan, lakukan tarawih, silahkan. Kita tidak akan membid'ah-bid'ahkan gitu loh. Tarawih ini yang kita anggap itu sunnah. Li'annaha mustahabbatun wa laysat biwajibatin, karena sesungguhnya tarawih itu atau al-anha itu kembali kepada salat tarawih ya boleh. Itu mustahabbah sajanya, sunnah, wa laysat biwajibatin, tidak wajib, maka tidak berdosa orang yang meninggalkannya dan dapat pahala orang yang mengerjakannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.